few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahara Ramadhani dengan NIM SF2306070 dari Prodi S1 Farmasi. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang autoimunitas dari mata kuliah imunologi. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak NS Nirwan Escape MKes. Di sini saya akan membawakan 8 materi pokok. Yang pertama, apa itu autoimun. Yang kedua, mekanisme dasar autoimunitas. Yang ketiga, pengelompokan penyakit autoimun berdasarkan organ target. Yang keempat, faktor risiko genetik, lingkungan, dan hormon. Yang kelima, contoh penyakit autoimun, lupus, rheumatoid arthritis, thyroiditis. Yang keenam, diagnosa penyakit autoimun, gejala, pemeriksaan, dan tes laboratorium. Yang ketujuh, terapi dan pengobatan, mengelola gejala dan peradangan. Yang terakhir, pencegahan dan pengelolaan risiko gaya hidup yang sehat. Apa itu autoimunitas? Autoimunitas adalah kondisi kompleks di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh dari infeksi penyakit justru menyerang sel dan jaringan sehatnya sendiri. Kondisi ini mempengaruhi sekitar 3-5% populasi dunia dan dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk penyakit seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan diabetes tipe 1. Mekanisme dasar autoimunitas. Autoimunitas bermula dari kerusakan toleransi imun, sebuah proses normal yang mencegah sistem kekebalan menyerap komponen tubuh sendiri. Kerusakan ini dapat dipicu oleh faktor genetik seperti gen HLA yang meningkatkan resiko autoimunitas. Selain itu, faktor lingkungan seperti infeksi, paparan zat kimia, dan stres juga dapat berperan. Mekanisme ini melibatkan antibodi, juga sel T yang menyerang sel tubuh. Kerusakan ini menyebabkan peradangan kronis. Ini memicu timbulnya penyakit autoimun. Pengelompokan penyakit autoimun berdasarkan organ target. Yang pertama, sistematik, yaitu lupus dan skleroderma. Yang kedua, organ spesifik, thyroiditis, Hashimoto, dan diabetes tipe 1. Yang ketiga, neurologis, yaitu multiple sklerosis dan myasthenia gravis. Penyakit autoimun dikelompokkan berdasarkan organ target, beberapa menyerang sel tubuh, yang lainnya hanya menyerang organ tertentu. Faktor resiko genetik, lingkungan, dan hormonal. Faktor genetik ada dua. Yang pertama, gen-gen tertentu dapat menjadi faktor resiko, seperti gen B53 dan gen RB pada kanker paru, dan gen BRCA1 dan BRCA2 pada kanker payudara. Yang kedua, riwayat keluarga dengan penyakit tertentu seperti artritis reumatoid atau lupus dan menjadi faktor risiko. Faktor lingkungan ada 4. Yang pertama, paparan radiasi seperti radiasi mental untuk informa Hodgkin. Yang kedua, paparan asap kendaraan bermotor dan asap rokok. Yang ketiga, paparan bahan kimia tertentu seperti yang terdapat dalam plastik. Yang keempat, paparan infeksi seperti virus yang menginfeksi sel. Faktor hormonal ada 2. Yang pertama, hormon estrogen diduga menjadi pemicu penyakit lupus dan pada perempuan. Yang kedua, perubahan genetik dan faktor lingkungan mempengaruhi difungsi hormonal yang dapat menyebabkan PSCOS. Contoh penyakit autoimun, lupus, rheumatoid arthritis, dan thyroiditis. Yang pertama, lupus, yaitu ruam kupu-kupu, nyeri sendi. Yang kedua, rheumatoid arthritis, yaitu nyeri sendi kronis, peradangan. Yang ketiga, thyroiditis Hashimoto, yaitu kelelahan, peningkatan berat badan. Lupus menyebabkan ruam dan nyeri sendi. Rheumatoid arthritis merusak sendi. Thyroiditis Hashimoto mempengaruhi tiroid. Setiap penyakit memiliki gejala yang unik. Diagnosa penyakit autoimun, gejala, pemeriksaan, dan tes laboratorium. Gejala penyakit autoimun yang pertama, sering merasa lemas, otot pegal atau nyeri sendi, ruam kulit, demam yang hilang timbul,
bengkak di sendi atau wajah, rambut rontok, sulit berkonsentrasi, kesemutan di tangan atau kaki. Yang pemeriksaan penyakit autoimun, yang pertama riwayat medis dan pemeriksaan fisik, yang kedua tes darah untuk mendeteksi autoantibodi dan penandaan autoimunitas, yang ketiga tes laju endap darah untuk mengukur peradangan, yang terakhir biopsi jaringan atau organ untuk memeriksa diagnosis. Tes laboratorium untuk penyakit autoimun, yang pertama tes DNA atau antinuklear antibody, yang kedua tes antibody dsDNA, yang ketiga tes CRP, yang keempat tes ESR, yang kelima tes viritis, yang keenam tes LGA, yang terakhir tes anti-CCP. Terapi dan pengobatan mengelola gejala dan peradangan. Yang pertama, terapi bertujuan mengelola gejala. Yang kedua, obat-obatan antiinflamasi dan imunosupresa digunakan. Yang ketiga, terapi fisik dan rehabilitas juga penting. Dan yang terakhir, pengobatan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pencegahan dan pengelompokan resiko gaya hidup sehat. Yang pertama, gaya hidup sehat mengurangi resiko. Yang kedua, diet seimbang dan olahraga teratur disarankan. Yang ketiga, mengelola stres dan tidur cukup penting. Yang keempat, hindari paparan bahan kimia berbahaya. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu, autoimunitas adalah kondisi kompleks dengan banyak faktor penyebab. Diagnosis dini dan terapi yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian terus berlanjut untuk memahami mekanisme autoimunitas dan mengembangkan terapi yang lebih efektif. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit autoimun. Pemahaman yang lebih baik tentang autoimunitas akan membantu dalam diagnosis dini, pengelolaan yang tepat, dan pengembangan terapi yang lebih efektif. Dengan diagnosis dini dan terapi yang tepat, pasien dapat hidup berkualitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.